Hai semua, di episode Bank Jago kedua kali ini kita akan ngebahas tentang produk dan outlook Bank Jago. Jika kalian belum nonton yang part pertama di mana kita udah ngebahas tentang model bisnisnya, prinsip, moto, biodatanya lah ya, dan faktor-faktor unik Bank Jago yang membuat Bank Jago itu jago, boleh dicek dulu dan ditonton, dan linknya ada di deskripsi. Sedikit ngebahas lagi tentang prinsip mereka tadi, di mana tujuan mereka adalah untuk memberikan kemudahan dalam solusi yang berbau keuangan seluruhnya dalam kehidupan kita. Sehingga apakah produk-produk mereka sekarang sudah live up to their principle? We'll see. Produk Bank Jago berbasis Life Finance Solutions atau solusi keuangan hidup, dengan fitur utama mereka saat ini adalah fitur tabungan dan deposito. Di mana di dalam aplikasi mereka menyebut kantong uang yang dimana biasanya kalau kita deposit uang kita dalam bentuk e-wallet gitu dalam aplikasi finansial yang lain-lainnya, mereka menyebutnya dengan nama spesial, yaitu fitur Pocket. Fitur Pocket ini seperti fitur e-wallet lainnya, di mana kalian bisa transfer uang, membayar tagihan, isi ulang pulsa, dan lain-lainnya. Tapi bedanya, this Pocket is not like any other Pocket, karena Pocket ini punya fitur-fitur spesial dan unik lainnya. Jadi dalam pembuatan Pocket sendiri, kita bisa kostum Pocket kita dengan tujuan untuk saving atau spending. Dan jika kita pilih saving, maka ada lagi fitur seperti set target dengan fitur auto save-nya. Dan di dalam Pocket yang udah kita buat, kita bisa menguncinya atau men-lock Pocket kita. Nah, ini yang ngebuat Bank Jago memiliki fitur aplikasi yang unik dibandingkan dengan bank lain-lainnya. Apa sih fitur lock itu? Yaitu fitur yang bisa mengunci kantong kita yang bekerja seperti deposit, di mana kita bisa mendapatkan bunga sebesar 3,5 hingga 3,75% untuk dana di bawah 100 juta, dan 3,75 hingga 4% untuk dana di atas 100 juta rupiah. Sesuai dengan durasi locknya yang durasinya bisa kita set sendiri. Dan setelah itu, deposito bank ini kelebihannya tidak seperti deposito bank dalam bank-bank lainnya, di mana kita tidak bisa menambahkan dana yang sudah kita masukin ke dalam dana awal. Tapi Bank Jago di lock pocketnya ini, walaupun kita sudah memasukkan dana awal untuk di deposit atau di lock, kita masih bisa untuk memasukkan dana-dana selanjutnya, dan dana tersebut akan mengikuti bunga yang sedang berjalan. Kita juga bisa membatalkan lock pocket itu atau men-unlock pocket kita dan menjadikannya seperti normal saving. Jadi cukup fleksibel kan lock pocket ini, jadi serasa seperti e-wallet, rasa RDPU, karena returnnya ya of course RDPU returnnya jauh lebih besar, cuma safety-nya itu dan pasti dapat bunganya itu yang membuatnya seperti e-wallet rasa RDPU nggak sih? Next, special feature lainnya dari aplikasi mereka adalah social banking. Next, feature unik ketiganya adalah pinjaman online. Tentunya inovasi Bank Jago tidak berhenti semata dalam pengurusan atau penataan Pocket tadi yang udah kita bicarain, tapi tentunya mereka akan memberikan inovasi dalam urusan pinjaman atau lending. Sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur unik dari Bank Jago itu, dari aplikasinya, tapi aku akan gabungin langsung dalam poin keempat ini ya. Fitur keren lainnya yang perlu di-highlight seperti pertama, bebas biaya admin bulanan untuk rekening tabungan, dan misalnya jika kita jarang aktif hingga saldo di akun kita itu 0, juga nggak masalah, karena di mana biasanya bank konvensional membutuhkan setidaknya minimal saldo sebanyak 50.000, di Bank Jago saldonya 0 juga nggak apa-apa, nggak akan terkena biaya. Next, Bank Jago juga menawarkan para nasabah untuk dapat membuat 3 kartu debit digital dan bisa request juga loh bentuk fisiknya untuk dikirim ke alamat kita. Fitur unik selanjutnya, mereka memberikan gratis 25 kuota bulanan untuk transfer antar bank atau isi ulang e-wallet tanpa terkena fee apapun. Jago juga menawarkan gratis 5 kuota per bulan untuk menarikan tunai gratis di ATM bank lain atau ATM bersama.
Tidak hanya berhenti di situ, tapi masih banyak produk-produk lainnya yang sedang dikembangkan oleh Bank Jago. Seperti mungkin kemungkinan besar coming soon-nya akan ada produk pinjaman lainnya seperti kredit mobil dan mungkin kredit rumah, but I don't know, not sure, maybe. Dan ekspansi dalam dunia wealth management seperti produk asuransi atau produk investasi dari Bank Jago sendiri, dan fitur QRIS dalam standar pembayaran atau QR code. Dan selanjutnya juga mungkin bisa inovasinya dalam menciptakan sistem split bill dan juga hal-hal yang berhubungan dengan penataan budget atau pelacakan budget kita. Banyak deh inovasinya, seru ya. Dan bagian terakhir atau part selanjutnya, yaitu part 5 adalah outlook dari Bank Jago. Gimana prospek mereka dalam 2, 3, hingga 10 tahun ke depannya ya? Apakah mereka akan untung? Atau kapan mereka akan untung? Kita lihat yuk laporan keuangan mereka yang terbaru ini, di mana laporan terakhir per Juni 2021 kemarin, mereka masih tentunya mencatatkan kerugian. Tapi terdapat peningkatan di mana kerugian operasional mereka mengalami peningkatan sebanyak 14%. Dan laba bersih mereka mengalami peningkatan sebanyak 8% menjadi 46,78 miliar rupiah. Tapi yang perlu di-highlight dari laporan terakhir ini bahwa ternyata pendapatan bunga mereka justru naik sangat drastis menjadi 139 miliar rupiah. So back to the question, kapan untungnya? Tentunya bank sendiri pun ingin mencapai break even secepatnya. Dan apalagi sekarang mereka sudah mendapatkan lisensi buku 3, sehingga para regulator juga tentunya akan memantau mereka layaknya bank konvensional pada umumnya. Yang artinya mereka nggak boleh terlalu lama merugi, karena para regulator akan meminta mereka untuk menambahkan modal. Tapi secara penelitian, bank digital memiliki rata-rata 2 tahun untuk mencapai keuntungan atau sedekah break even mereka. Di mana menurut research oleh The Asian Bankers, rata-rata bank digital membutuhkan waktu 2 tahun untuk mencapai keuntungan mereka. Di mana angka tersebut sebenarnya turun 2 tahun dari rata-rata sebelumnya, yaitu 4 tahun yang telah dicapai oleh generasi bank digital pertama dari Jepang, seperti Sony Bank, Rakuten Bank, dan Japannet. Di mana faktor teknologi dan jumlah kebutuhan pasar yang meningkat yang menyebabkan pencepatan dalam pencapaian keuntungan bank digital tersebut. Di mana bank-bank yang mencapai keuntungan dalam 2 tahun seperti bank digital dari Cina, yaitu WeBank, MyBank, dan XW Bank. WeBank adalah bank digital pertama di Cina yang dirilis pada tahun 2014 dan sukses mengantongkan keuntungan di tahun 2016. Sebagai perbandingan, ada juga beberapa bank digital yang tidak langsung mencapai keuntungan dalam 2 tahun, seperti bank digital dari Australia yaitu Judo Bank dan Volt Bank. Perlu di-highlight bahwa keberhasilan WeBank dan MyBank dari China adalah karena mereka juga bagian integral dari grup yang lebih besar, yaitu Tencent dan Ant Group. Kelihatan kan persamaannya sebagaimana Bank Jago merupakan bagian dari ekosistem Goto Group. Kembali ke laporan keuangan mereka tadi, bahwa ternyata tidak hanya pendapatan bunga yang mengalami kenaikan yang drastis, tapi jumlah kredit yang disalurkan juga tumbuh 2 kali lipat dari tahun 2020 dan 7 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka cukup confident bahwa mereka berkemampuan untuk menghadapi resiko-resiko yang akan timbul di masa mendatang. Di mana rasio NPL atau non-performing loan mereka saat ini berada di level 0, sehingga sesuai dengan prinsip hati-hati mereka. Sebagai bank teknologi yang masih berkembang, manajemen juga menyampaikan bahwa mereka menghabiskan pengeluaran saat ini lebih banyak dalam biaya investasi yang berhubungan dengan IT dan belanja modal. Sehingga jika kita simpulkan sejauh ini kinerja mereka sangat bagus,
di mana jumlah pendapatannya meningkat, kredit yang diberikan juga meningkat, dan pengeluaran mereka bertujuan untuk hal-hal yang berbau investasi untuk pengembangan bisnis mereka. Sehingga hal-hal tersebut mencerminkan pertumbuhan yang lebih besar di masa mendatang. Jika Bank Jago dapat terus mempertahankan performa kinerja mereka yang sudah bagus seperti ini dan meningkatkan terus aset dan pendapatan mereka, ke depannya mereka akan dapat terus meningkatkan ROI mereka dan mencapai keuntungan di bawah 2 tahun. Dan hal tersebut tentunya akan meningkatkan customer base mereka dan membuat mereka bank digital yang sukses di jangka panjang. Dan itu dia 5 hal tentang Bank Jago yang sudah kita bicarain, mulai dari market cap-nya, biodata, faktor unik, produknya, serta outlook-nya di masa depan. Aku harap aku udah mengcover hal yang utama ya, yang penting dalam mengenal Bank Jago. Sekian sampai di sini, terima kasih sudah nonton videonya. Stay safe and take care. Bye.